Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1534 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Di bawah perikop kepada jemaat di Smyrna. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes mendapatkan wahyu firman Tuhan ini dari sang firman Allah itu sendiri. Amin. Yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Mereka adalah jemaat yang teraniaya. Mereka dianiaya karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Karena penganiayaan yang hebat yang dialami oleh jemaat Tuhan di Smyrna membuat jemaat sangat-sangat menderita, susah, dan jatuh miskin. Lihat ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, haleluya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saat ini karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan membuat saudara menderita, susah, tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapat warisan, dan lain sebagainya, jangan kecil hati, jangan menyerah, jangan menyangkali Tuhan. Karena itulah salib yang harus kita pikul sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menderita, kita susah. Tapi di balik kesusahan penderitaan itu, mengantarkan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, semakin intim dengan Tuhan, semakin rohani, saudara. Haleluya. Betul jemaat di Smyrna teraniaya, susah, menderita, miskin, tapi firman Tuhan dikatakan mereka kaya. Haleluya. Kaya dalam roh, kaya di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Saudara, betul dia punya segalanya.
tetapi tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya yang membuat dia miskin di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh orang sederhana, mungkin tidak punya apa-apa, mungkin yang kita miliki hanya untuk satu hari. Tetapi kalau ada Yesus Tuhan di dalam kehidupan saudara, saudara percaya kepada Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Di dunia saudara mungkin bukan siapa-siapa. Di dunia saudara mungkin hidup pas-pasan, susah, menderita, miskin. Tetapi di hadapan Tuhan, saudara kaya di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah perhatikan. Ketika kita susah, ketika kita menderita, pasti kita cari Tuhan, betul? Pasti kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin puasa. Beda kalau kita berkelimpahan. Kalau berkelimpahan, saudara, kita jadi tawar hati, berdoa dan beribadah tanpa rasa, hanya formalitas saja. Mungkin saudara berkelimpahan harta, tapi kalau tidak ada Yesus dalam diri saudara, saudara miskin. Saudara orang miskin. Orang kaya di hadapan Tuhan. Walaupun di dunia dia menderita, susah, tidak punya apa-apa. Tapi kalau di dalam dirinya ada Yesus di hadapan Tuhan, tadi saya katakan, dia kaya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita kaya? Kalau kita ada Yesus, karena Yesus adalah harta surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang tidak ada Yesus dalam dirinya, dia miskin. Seorang yang kaya di hadapan Tuhan. Seorang yang ada Yesus di dalam diri orang itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes mendapat wahyu firman Tuhan ini untuk menguatkan jemaat di Smyrna. Dan tentunya kepada kita semua yang saat ini sedang bergumul, yang saat ini sedang menderita, sedang mengalami penganiayaan, baik itu fisik maupun batin. Firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Amin. Pertanyaannya sekarang, apa isi pesan firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna? Yang pertama saudara, lihat ayat 10. Ayat 10 katakan apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Sampai di situ dulu. Yang pertama saudara, pesan firman Tuhan kepada jemaat Smyrna, kepada saudara dan saya, jangan takut. Amin. Betul saudara, ketika kita mengikut Tuhan banyak sekali tantangan, tekanan, pergumulan, persoalan yang menyerang kita. Tapi firman Tuhan ini mau katakan, itu bukan datang dari Tuhan, tetapi datang dari iblis. Iblis yang terus mencobai saudara, supaya saudara tawar hati dan menyangkali iman saudara. Itu tujuan iblis kepada saudara. Makanya dia menekan saudara, supaya saudara nggak tahan menderita. Akhirnya apa saudara? Ingkar. Akhirnya mengkhianati, menyangkali, meninggalkan Tuhan. Itu tujuan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengalami banyak sekali problema, ketika saudara mengikut Tuhan, firman Tuhan dikatakan, jangan takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati semua persoalan pergumulan itu. Jangan takut, sebab Tuhan adalah Immanuel. Dia setia menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Jangan ada masalah sedikit saudara nangis, seolah-olah hanya saudara yang menderita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan penganiayaan karena iman kepada Tuhan itu sudah terjadi dari perjanjian lama. Dari awal-awal kekristenan, terlebih lagi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan bukan hanya saudara yang menderita. Kenapa kita menderita? Karena yang kita mau dapatkan itu adalah mahkota kehidupan, mahkota abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya mau dapat rice cooker, setrika, saudara,
Saudara nggak perlu menderita, cukup saudara jadi member di swalayan saudara, saudara pasti dapat itu. Tapi karena kita mendapatkan mahkota kehidupan, makanya tantangannya banyak saudara. Saudara aja kalau mau dapat hadiah kan saudara harus bertanding, harus melewati semua proses itu. Saudara yang dikasih Tuhan, terlebih lagi kita, orang percaya. Kita sedang ada dalam pertandingan iman. Ada saatnya kita berhadapan dengan Goliat. Jangan takut. Amin. Tuhan akan menjadikan saudara sama seperti dengan Daud. Saudara akan menang dalam pertempuran kehidupan ini. Memang betul, lawan kita raksasa. Tapi jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih besar daripada itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan yang pertama dari Tuhan kepada jemaat di Smyrna, kepada saudara dan saya, jangan takut. Amin. Jangan takut. Yang kedua saudara, ayat 10b, di sana dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, tetaplah setia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak tantangan dari si iblis menawarkan kita hal-hal dunia. Supaya apa saudara? Kita berubah setia kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang yang berubah setia ketika dia mendapatkan pekerjaan, saudara, meninggalkan Tuhan. Ketika gajinya dinaikkan, saudara, berubah setia, tidak lagi melayani Tuhan. Lebih senang melayani bosnya. Lebih senang untuk mendapat keuntungan duniawi daripada keuntungan sorga. Saudara dengar baik, yang kita akan dapatkan ini mahkota kehidupan. Saudara kejar itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Waktu belum jadi siapa-siapa, belum dapat pekerjaan, begitu setia cari Tuhan, beribadah, melayani, begitu setia. Tapi setelah semua dia dapatkan, mulai berubah setia. Hati-hati saudara, hati-hati. Tetaplah setia. Amin. Tetaplah setia sampai Tuhan datang. Walaupun mungkin saudara akan dikeluarkan atau tidak dinaikkan promosi jabatan saudara, karena saudara mengkhususkan satu hari untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya saudara, ya kelihatannya mentok. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita tidak mendapat apa-apa di dunia, tapi nanti kita mendapatkan mahkota kehidupan, daripada semua yang kita dapatkan di dunia, tapi kita tidak dapat apa-apa nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Karena yang Tuhan lihat dari kita adalah kesetiaan kita. Amin. Saudara ingat ketika perumpamaan talenta itu? Ketika 5 talenta, dia memberitahukan kepada Tuhannya bahwa dia sudah mendapatkan keuntungan 5 talenta. Demikian juga yang mendapat 2 talenta. Apa yang dikatakan Tuhannya? Baik sekali, hai hambaku, yang baik dan setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang ketika saudara dan saya tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak cobaan, tapi saudara tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihatnya. Mungkin Bapak Gembalamu atau orang-orang di gereja tidak tahu dengan persoalan pergumulan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan. Tapi Tuhan tahu kesetiaanmu. Amin. Tuhan tahu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia mengikut dan melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Haleluya. Pesan yang ketiga saudara, perhatikan ayatnya yang ke-8.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dan juga ayat 11, perhatikan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Haleluya. Yang ketiga, saudara, pesan firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Dia adalah awal dan akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga berkata, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, ini harapan Tuhan kepada jemaat supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa saya harus menderita ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh, untuk melayani Tuhan, tiba-tiba masalah datang. Tiba-tiba saudara, penderitaan datang, sakit datang, masalah ekonomi datang dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan datang dari Tuhan, itu datangnya dari iblis. Dan Tuhan mau saudara diproses, Tuhan izinkan itu terjadi untuk memproses kadar iman saudara. Apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pesan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, tetaplah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu. Mungkin orang di sekitar kita tidak tahu, saudara. Tapi ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan menilai itu. Amin. Orang yang percaya, kata firman, dia akan mempunyai kehidupan yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya, selalu saya katakan, bukan pengakuan dari dirinya sendiri. Oh, saya orang percaya. Bukan itu, saudara. Orang yang percaya yang benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Itu orang percaya. Orang yang betul-betul punya iman, dia percaya bahwa Yesus Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sehingga di saat dia mengalami banyak sekali pergumulan, saudara, dia mungkin sudah berdoa, sudah pergi ke dokter, sudah konsultasi ke sana kemari. Tetapi apa yang dia inginkan, dia belum dapatkan. Dia tetap percaya. Walaupun mungkin apa yang dia doakan belum dia terima, tapi dia tetap percaya. Itu orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya yang berikut saudara adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak pernah mengandalkan Tuhan, saudara tidak dekat dengan Tuhan, saudara tidak yakin dengan kuasa Tuhan. Betul mungkin saudara orang Kristen, tetapi saudara tidak masuk dalam golongan orang percaya. Orang percaya tadi saya katakan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang percaya adalah orang yang intim, dekat, lekat dengan Tuhan. Orang yang percaya apa? Yang ketiga, yang percaya sungguh-sungguh. Dia beriman, dia yakin Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan atau tidak? Atau kita hanya menjadi orang yang hanya ikut-ikutan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara menjadi orang percaya. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 47 berkata, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang apa? Yang kekal. Amin. Tuhan mau saudara tetap percaya kepada Dia. Walaupun banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang menyerang saudara, jangan berubah percayamu. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tetap percaya sampai pada akhir hidup kita, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, yang dunia tidak bisa berikan kepada saudara dan saya. Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang tetap setia kepada Tuhan.
Orang yang tetap percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak takut pada tantangan, persoalan, pergumulan. Dia hanya takut kepada Tuhan. Amin. Itu orang kaya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh darah Yesus. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dengan kuasa dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang lemah, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka, iman mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Haleluya. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Pemerintah yang ada di dalamnya, Tuhan berkati. Biarlah bangsa kami dilawat kuasa Tuhan. Pemulihan terjadi atas negeri kami. Banyak orang bertobat percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pelayanan audio renungan pagi ini, Tuhan memberkati. Sehingga semakin banyak orang dikuatkan oleh pelayanan ini. Diberkati dan percaya serta kembali kepada Kristus melalui pelayanan ini. Berkati ya Tuhan pelayanan yang Tuhan percayakan pada hamba baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba Tuhan yang ada di dalamnya, pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat surgawi turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081 237 247 340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi call center 0819130583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana supaya tetap mengudara jadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mendukung pelayanan ini, saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah bersama dengan saya. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.